Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasuli Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tada amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih sempat diberikan kesehatan dan juga hidup untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, tahukah kita semua bahwa ada komunikasi langsung yang terjadi dan dapat diakses dengan gratis tanpa menggunakan kuota pada hari ini? Iya, benar sekali, yakni komunikasi antara kita umat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula ada juga yang dinamakan SMS yang tanpa pulsa, yakni salawat menyertai salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Adab Tidur dan Bangun Tidur serta Hikmahnya. Hadirin, sesungguhnya Islam benar-benar menaruh perhatian yang sangat besar kepada manusia di dalam segala urusan, baik itu urusan dunia dan juga urusan akhirat. Nah, di saat lapang maupun sulit, di saat tidur maupun bangun, di saat makan maupun minum, di kala berpergian maupun menetap, di saat segala hal, pokoknya itu tidak ada satu hal pun, baik kecil maupun besar, melainkan telah dijelaskan dalam Islam. Masya Allah, dan sungguh subhanallah agama kita. Rasulullah SAW telah menggoreskan buat kita melalui ucapan dan perbuatannya. Memiliki rambu-rambu adalah yang ditempuh oleh setiap mukmin di dalam hidupnya atau di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW telah menjelaskan siapa saja yang menghendaki kebahagiaan, hendaknya ia menempuh jalan hidup seperti Rasulullah atau meneladani segala hal dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, dalam tidur maupun bangun memiliki adab-adab yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu munasabah diri. Mengapa kita perlu munasabah diri? Para hadirin dan jamaah sekalian, karena munasabah diri ini penting untuk mengoreksi kejadian-kejadian perbuatan kita seharian ini seperti apa, agar kita bisa memperbaiki di hari kedepannya jikalau kita masih hidup. Seperti itu. Yang kedua, tidurlah seawal mungkin, jangan terlalu larut malam. Sesuai dengan hadis, Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidur pada awal malam dan terbangun pada penghujung malam, lalu melaksanakan sholat. Nah, jadi kalau kita tidur cepat, insya Allah bangun dengan cepat, bisa kita menunaikan sholat, baik itu tahajud, kemudian membaca Al-Quran, kemudian dilanjut dengan sholat subuh. Masya Allah, subhanallah, kalau kita bisa menerapkan ini. Hadirin sekalian, jamaah sekalian. Kemudian ada yang namakan beruduh sebelum tidur. Kita membersihkan diri kita. Beruduh layaknya kita ingin melaksanakan sholat. Karena sahabat Rasul, yakni Al-Bara bin Azib menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah dengan memiringkan badan ke sebelah kanan.
Dan tak apa jika setelah itu berbalik ke sebelah kiri. Kemudian kita kibaskan spray 3 kali sebelum berbaring. Kita kibaskan menggunakan entah itu pakaian atau sarung atau sapu-sapu yang khusus untuk kasur. Kenapa? Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah menyerapkan kainnya pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Entah itu apakah apa saja yang di atas tempat tidur kita tidak ketahui. Mungkin ada hewan yang membuat badan kita gatal, misalnya semut. Nah, kalau kita tidak membersihkan itu akan menjadi fatal, akan digigit semut seperti itu. Ya, para jamaah sekalian. Kemudian jangan tidur tengkurap. Nah, ini kebiasaan banyak orang yang saya lihat itu tidur tengkurap itu malahan dia katakan sudah lumrah. Tetapkan Nabi SAW pernah lewat di dekatku di saat aku sedang tengkurap, maka Nabi SAW membangunkanku sambil bersabda, wahai Junaidah, sesungguhnya berbaring seperti itu dalam artian tengkurap adalah cara berbaring penghuni neraka. Ini menurut hadis riwayat Ibnu Majah, dan ini sahih oleh Albani. Kemudian jangan tidur di atas dak yang terbuka, maksudnya tidak ada, pokoknya ruang yang hampa, tidak ada yang di atasnya. Seperti itu ya, para jamaah. Kemudian kita hendaknya dianjurkan untuk menutup pintu, jendela, dan memadamkan api sebelum tidur. Ini untuk keselamatan kita, subhanallah. Dan tidak lupa juga untuk membaca ayat-ayat sebelum tidur, baik itu Trikul, Ayatul Kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas. Dan selanjutnya kita hendaknya membaca doa-doa zikir untuk melindungi kita agar tidur kita menjadi lebih baik lagi. Jamaah sekalian, Masya Allah, betapa adab-adab ini sungguh benar-benar menuntun kita ke jalan yang benar-benar. Sebelum tidur pun kita harus benar-benar taat. Kemudian bila bermimpi yang buruk, jangan pernah jamaah sekalian menceritakan kepada orang. Jangan. Jika bermimpi baik, maka mimpi ini bisa diceritakan, tapi dengan orang yang memang senang kepada Anda, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Jika kita menceritakan ke orang yang memang tidak respect kepada kita, begitu jemaah. Nah, kemudian bangun dari tidur, adab-adab apa saja. Nah, dianjurkan ketika bangun tidur untuk membaca doa sebagaimana yang ada dalam hadis dari Husafah bin Al-Yaman yang mengatakan dalam hadis tersebut, biasanya Rasulullah SAW berbaring di tempat berbaringnya untuk tidur ketika malam hari. Beliau berdoa, Allahumma bismika amut wa ahya, yang artinya, ya Allah, dengan aku hidup. Dan jika beliau bangun, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, yang artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan dan mematikanku, dan kepadanya kita dikembalikan. Setelah itu, ketika telah membaca doa sesudah tidur, apalagi yang perlu kita lakukan para jamaah? Mencuci tangan. Setelah itu bersiwak. Nah, sekarang ini kalau misalnya bersiwak itu di zaman-zaman sekarang yang modern itu bisa dikatakan dengan menyikat gigi.
pakai sikat gigi, odol, supaya nafas segar. Dan setelah itu berwudu. Apa guna berwudu setelah bangun ini? Untuk menghilangkan rasa malas. Kemudian bergegas untuk sholat. Masya Allah, luar biasa ya para HA jamaah, adab untuk tidur dan bangun tidur. Nah, para hadirin, hikmah apa yang bisa kita petik dari adab-adab ini? Apa kira-kira? Iya betul, hikmah dari adab bangun dan tidur adalah agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena hidup dan mati hanya milik Allah semata. Tidak ada yang dapat membangunkan dan mematikan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tidur adalah anugerah dan nikmat dari Allah bagi manusia. Dengan tidur badan rileks, kembali segar, kembali kekuatan, full energi, tubuh menjadi sehat. Maka jika bangun tidur hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Seperti itu para jamaah sekalian. Para jamaah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keterbatasan waktu, oleh karena itu semoga ceramah ini dapat kita ambil hikmahnya dan kita praktekkan ya para jamaah di kehidupan kita sehari-hari, agar kita juga bisa meneladani Rasul. Dan akhir kata, Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Satu kali lagi pantun, Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit, beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.